HIV yang sekarang tidak bisa sembuh, tapi bisa kendalikan, kita kendalikan. Sekarang di Medan kita obati, Pak. Jadi bapak-bapak kalau perlu kondom, bapak-bapak itu silakan ke kantor saya di Jalan Veteran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap suaranya, Pak. Ulang, seperti Pak Ram bilang tadi. Kami selalu siap. Terima kasih atas kehadirannya. Semua ini Allah yang telah menjadikan kita dapat bersua di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seluruh divisi penguat ini. Kemudian Pak Nova Riansyah selaku mentor buat kita semua. Pak Rahman, sebenarnya saya pada hari spesial ini tidak mau memanggil beliau sebagai ketua divisi, tapi memang abangnya saya. Ini izin, itu ada hak spesial Pak saya, ya, ada hak spesial. Di hari berbahagia ini Allah telah memberikan kita juga. Kemudian salam kita salam sampaikan ke Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih kepada undangan, penghormatan saya kepada Pak Nova, kemudian Pak Muslim, Pak Rektor, ya Pak Rektor, Ketua KIP Kota Semayang Kehormatan, Pak Edi, kemudian juga ada muncul juga nih Pak calon wakil wali kota di Kota Banda Aceh yang dicalonkan oleh Partai Sirah, Pak Ito Rusdi, ya, jadi Pak wakil wali kota. Kemudian dari Pak Agus dari Singgil, ya Pak Agus juga. Mungkin Pak Ketua akan mendukung sepenuhnya kebijakan Singgil, ya, tapi tetap harus semuanya arah matang ini. Bang Jamili, Bang, selamat Bang atas perjuangan menjadi anggota DPR Provinsi Pak Edi, kalau tidak bisa menyusul. Ya, sebenarnya hari ini setelah DPD, setelah saya berbicara, adanya Pak Edi, baru adanya Pak Muslim. Tapi tingkatan itu tersotkan. Tapi apa boleh buat, rezeki belum sampai hari ini ke sini. Kemudian tidak banyak saya bicara, nanti periode politik yang disampaikan oleh Pak Nova. Saya jadi bersama keluarga. Satu lagi, bunda saya, terima kasih. Istri saya, kemudian keluarga besar saya. Jadi nanti kalau ada apa siar-siar dari Demokrat, mohon nanti kamu selalu bersama kami, ya. Oke, balik. Kemudian kakanda saya yang jauh datang dari Swedia, terima kasih. Kak Jud. Kemudian dari Kak Jud saya dari Ketua IWAMBI Aceh Utara sudah berhadir Kak, walaupun berbeda partai kita tetap saudara Kak, ya, tidak masalah Kak. Warna boleh beda, tapi hati tetap satu, persatuan tetap satu. Saya pikir demikian. Kemudian perlu saya sampaikan, kami bertiga berdasarkan oleh Pak Rahmasya, saya, Pak Asbi dan Bu Roslina tidak pernah meninggalkan kawan, tidak pernah meninggalkan rumah. Walaupun Pak Rahmat tadi tidak ada bersihnya di sini, tapi koordinasi dan komunikasi selalu kita bangun. Melahirkan bisa, masa mendirikan nggak bisa Pak? Ya, saya pikir sudah bisa mendirikan beliau. Mungkin kalau sebelumnya Pak Rahmat, nanti sebelumnya waktu 2007 kalah, mungkin ada adiknya yang ngambil balik ini. Ya, ya. Kalau ada adik ada juga. Kemudian sahabat saya Pak Yuswardi, ya Pak Yus, mana Pak Yuswardi dari Misioner KIP, kemudian dari Bang Edi, terima kasih dari Misioner KIP. Saya secara tulus, saya juga mohon maaf apabila mungkin sebelumnya ada kelapaan saya dalam komunikasi dengan seluruh kakak-kakak saya, abang-abang saya yang telah mendukung dan memilih kami bertiga. Tolong ingatkan kami, dan kami tidak akan bakal meninggalkan, karena kami punya komitmen kuat besar untuk membesarkan Partai Demokrat, dan juga kami menjaga kepentingan Partai Demokrat. Kami juga punya tanggung jawab moral kepada pemilih kami. Oleh karena itu kami juga mohon diingatkan. Terima kasih sekali kepada panitia. Memang desainnya luar biasa Pak Nova. Ini test case-nya, paling tidak musda untuk ke depan. Loh selama ini sudah menjadi tolak ukur Pak Nova, ya. Mungkin ada Pak Muslim nanti. Apalagi Pak Rahmat, paling tidak dia bisa mengingatkan kami semua. Kerja, dan kerja. Itu motonya beliau. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas nama pribadi saya, rekan-rekan kami bertiga, Roslina dan Hasbi, kami selalu bersama Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan memberikan sambutan dari anggota Dewan DPR RI terpilih
periode tahun 2014-2019 kepada Bapak Muslim SHI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan waktu buat saya. Ini sebenarnya jadi lomba pidato di Mahkamah, tapi inilah indahnya Partai Demokrat ya. Pertama-tama tentunya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara. Sebenarnya ini acaranya acara syukuran ya, syukuran sekaligus syukuran juga buat teman-teman yang terpilih kembali di Kota Losmawe, yaitu Pak Ponce, Pak Hasbi dan Roslina ya. Saya pikir terima kasih. Yang pertama tentunya penghormatan saya pertama yaitu kepada abang saya ini Pak Nova Iriansa selaku Ketua DPD Demokrat Aceh bersama Pak Sekjen Pak Meriadi, kemudian Bang Rahmasa selaku Ketua DPJ. Tapi tadi katanya tidak pidato politik, kalau kata Pak Rektor itu pidato politik luar biasa ya. Kemudian yang saya hormati di sini tokoh pendidik kita Profesor, alhamdulillah beliau hari Jumat ini dikukuhkan menjadi profesor ketiga ya di Universitas Malik Saleh Kemenangan ya. Kemudian yang saya hormati ini lengkap ya teman-teman dari DPD, ada Pak Didi ya kan, Pak Dalini mana? Oh siap ya. Tapi itu sama banyak ini. Kemudian siapa lagi di DPD? Oh ada Pak Dokter, oh Pak Bram ya. Kemudian Pak Dokter. Merupakan kebahagiaan buat kita semua hari ini kita dapat hadir dalam rangka syukuran Partai Demokrat yang ulang tahun yang ke-13 sekaligus ulang tahun Pak SBY yang ke-65. Mudah-mudahan angka ini menjadi spirit, menjadi semangat buat kita bahwa 2019 insya Allah Partai Demokrat akan merebut kembali kejayaan di 2009. Adalah yang disampaikan Ponce tadi, insya Allah Losmawe bisa jadi tuan rumah Musda Demokrat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! 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 SE! Nova Iriansa! Oke! Langsung saja kita dengarkan bersama sambutan Ketua DPD Partai Demokrat Aceh kepada Bapak Insinyur Haji Nova Iriansa MT. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama saya harus memberi penghormatan secara runtut, hati-hati agar tidak ada yang tertinggal. Penghormatan saya yang pertama, yang SK-nya dari Presiden dulu, yang kita banggakan, kebanggaan rakyat Aceh, khususnya kebanggaan Partai Demokrat. Saya koreksi, bukan anggota DPR terpilih, tapi anggota DPR. Kebanggaan yang bajunya putih tapi sudah mulai kebiru-biruan. Koalisi merah putih. Bapak Rektor Universitas Malik Saleh. Jadi Bapak Rektor ini SK-nya juga dari Pak SBY. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh, Pak Meriadi Amir. Jadi anggota DPR ada yang hadir pada hari ini. Yang pertama Bapak Ibnu Rusdi, SE, beliau sahabat dari Pak Rektor. Jadi kalau Pak Rektor sudah profesor, insya Allah 2 hari lagi
sahabatnya harus mengimbangi, saya bilang. Ya minimal jadi wakil wali kota lah. Anggota DPRA yang lain yang berhadir, Bapak Dalimi, SIAK. Saya agak terpojok di masalah Pak Dalimi. Kita belum mengumumkan beliau menjadi pimpinan DPRA, tapi panitia pada hari ini sudah menobatkannya. Ada Insinyur Alaidin Abu Abbas, nah ini harus berdiri karena belum pernah dilantik. Kemudian ada Teguh Ibrahim, muliakan para tamu undangan. Alhamdulillah kalau ada yang sudah berhadir dari unsur Muspida, unsur Tempo, kemudian ormas dan organisasi pemudahan, simpatisan. Kemuliaan dari saya untuk tamu-tamu Partai Demokrat, untuk simpatisan Partai Demokrat. Saya diperkenalkan dengan Bang Ahmad Syah ini ketika beliau masih menjabat wali kota. Kira-kira 8-9 tahun yang lalu mungkin saya ke rumah beliau diajak oleh Kucing. Kalau event-event seperti ini berlangsung terus, kejayaan Partai Demokrat rasanya tidak perlu menunggu tahun 2019. Ada event di 2017, ada pilkada di 2017. Insya Allah ada sukses permulaan yang akan kita raih pada tahun 2017. Kalau 2017 insya Allah kita sukses, konon pula 2019 insya Allah kita mulai dari Lusmawe, kejayaan itu akan kita rengkuh kembali. Baik, terima kasih sekali lagi pada panitia. Sebelum saya mulai katakanlah pidato politik, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dari Bapak SBY. Ini betul-betul SMS dari Pak SBY. Oleh karenanya harus saya bacakan. Saya Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada, termasuk di Lusmawe. Mari kita berjuang kembali untuk membangun partai yang kita cintai ini. Insya Allah Partai Demokrat akan berjaya kembali pada tahun 2019 mendatang. Dirgahayu Partai Demokrat, salam hangat dari SBY. Mohon aplaus untuk ucapan. Baik, Bapak, para hadirin, ibu-ibu, anak-anakku yang kami cintai, apresiasi dan ucapan selamat secara khusus saya sampaikan kepada anggota DPRK Lusmawe yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu. Saya harus menyebutnya satu persatu. Yang pertama Teguh Sofianus yang sudah berpidato. Khusus untuk Sofianus ini manggilnya Ponce. Dalam menyebut namanya jangan terputus. Kadang-kadang kawan di Jakarta sering menyebut Pak Sofianus. Nah, itu akan bermakna lain. Jadi saya minta Ponce ini memanggil namanya tidak terputus. Teguh Sofianus. Baik. Beliau yang saya yakin beliau nggak akan marah kalau saya menyebutkan karena ya beliau ini sudah seperti adik sendiri juga. Muscap beberapa tahun yang lalu di Lido juga ya. Mudah-mudahan koalisi alat kelengkapan dan lain-lain bisa dikompromikan dengan baik, jalin komunikasi dengan baik kepada sahabat-sahabat kita dari partai lain, tunjukkan bahwa Demokrat berkelas, tunjukkan bahwa Demokrat siap kalah, apalagi kalau menang. Insya Allah 2017 bau-bau kemenangan di Lusmawe sudah kelihatan. 2019 saya yakin akan ada booming di Lusmawe. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit saja pidato politik saya bahwa dalam masa-masa sekarang
akan ada sedikit banyak gesekan-gesekan. Dalam masa-masa sekarang kita sedang mengalokasikan orang, menempatkan kader pada pos-pos tertentu di dewan maupun di DPC di partai. Mendapat posisi atau jabatan yang akan kita raih. Ada pimpinan DPRA, ada pimpinan fraksi DPRA, ada pimpinan DPRK, ada pimpinan fraksi DPRK. Tempatnya tidak sebanyak orangnya. Nah, orang-orang seperti kami, saya, Pak Rahmat, Pak Jamidin, Pak Agus Tizar, Pak Ibrahim, tentu harus menentukan pilihan-pilihan. Tentu harus mengambil keputusan-keputusan pada saatnya. Kalau menurut Pak Ibnu Rusdi, dalam politik tidak semua keputusan enak. Kalau kufur, azabnya sangat pedih. Itu clear itu, dalam tanda kutip ancaman, dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak suka mengancam-ancam. Oleh karena itu, sebelum diancam, kita jangan bersikap seperti itu. Ini berlaku untuk seluruh Aceh, untuk DPD dan DPC, dan partai politik adalah partai atau wadah yang tidak mengenal masa pensiun. Partai politik dan dunia politik tidak ada mengenal masa purna tugas. Ada teman saya dari Golkar, Pak LD namanya, di DPR RI Komisi 5. Sekarang terpilih sudah periode kelima. Umurnya 74 tahun. Jadi kalau ukuran seperti itu, Pak Rahmat Shah ini masih muda. Beliau tidak perlu kecewa tidak jadi bakal calon kemarin kan. Pak Erdi teman saya Pak Rahmat dari Subang sudah umur 74 tahun dan terpilih kembali periode kelima di DPR RI. Poin saya bahwa tidak ada masa pensiun di partai politik dan dunia politik. Oleh karena itu, ketika Puncik periode yang lalu tidak terpilih, saya lihat gaya-gayanya dia mau pensiun Pak Rahmat. Sebagai PLT sejak tanggal 2 Maret 2014, walaupun masih baru tentu banyak kesalahan yang saya buat, banyak kekhilafan yang saya lakukan, tapi saya perlu mengatakan ketika kita ingin melakukan pembenahan memang banyak bersenggolan. Ketika kita ingin melakukan perbaikan pasti ada benturan kunci, pasti ada benturan, karena di suasana yang sudah rusak pun ada yang merasa nyaman dalam kondisi relopi, nah yang enjoy, nah nya beraceh. Jadi ketika akan kita perbaiki, yang enjoy dalam suasana rusak itu terganggu dia. Mesin misalnya kunci, mesinnya rusak, tapi ada busi yang masih bagus dalam mesin rusak. Busi yang lain dia sudah ngadat-ngadat kan, sudah batuk-batuk. Tapi ada satu busi dia masih lancar. Supaya dia nggak ada saingan, busi yang rusak itu nggak diharapkan diperbaiki. Kunci agak lama nih memahami, agak lama kunci. Kalau ada 4 busi, 3 rusak kunci, yang satu bagus, yang satu ini tidak menginginkan busi yang lain itu diganti, sebenarnya nggak ada saingan. Tapi itu manusiawi Pak Rektor ya, itu manusiawi. Sehingga ketika akan kita ganti busi-busi ini, ya kita mohon maaf dengan busi yang bagus tadi gitu. Kalau dia tidak mau ya sekalian tanpa kita ganti businya. Apa susahnya mengganti busi gitu kan? Tapi percayalah, suasana batin, kultur Partai Demokrat itu kulturnya kekeluargaan. Gaya kepemimpinan Partai Demokrat itu egaliter. Ini lagi-lagi istilah Prof nih saya pakai, karena saya dulu dosen juga kunci. Gaya kepemimpinan Demokrat itu egaliter. Bagaimana SBY menyambut Jokowi sekarang itu belum pernah dalam sejarah kepemimpinan nasional kita. Bagaimana SBY mengajak Jokowi rapat dan menobatkannya sebagai presiden terpilih 2-3 hari yang lalu, mungkin kita ada nonton TV.
menyuruhnya SBY menang. Ibunya langsung balik badan, ibu aja mengucapkan selamat menang. Terus dengoh menang ucapan selamat. Nah, jadi susah orang mencari orang seperti SBY dengan gaya kepemimpinan yang egaliter. Pada hari ini sekaligus berbahaya. Saya lupa SK Poncek sebagai pimpinan ini udah belum? Kok tadi berani-beraninya menyebut pimpinan? Udah Pak Di? Belum padahal ya? Nah ini juga menjebak saya, nggak mungkin dah lagi kan? Nanti kalau saya geser ke Roslina, Pak kan saya malu Pak. Ini contoh politikus yang cerdas ya, Bisi Pak Ketua Panitia, kena juga untuk lo pimpinan. Nah, tapi itu strategi yang bagus dan fair itu strateginya. Kalau berubah juga jatuh ke Roslina atau Hasbi itu musibah berarti. Usaha Poncek udah cukup. Usaha udah cukup. Baik, selamat sekali lagi dan saya ingin mengucapkan yang terakhir tadi Pak. Yang terakhir dalam ruangan ini tentu ada tamu undangan, ada ormas, organisasi kemudaan dan mungkin mitra-mitra kita dari Partai Sahabat. Kami terbuka terhadap semua masukan, kami terbuka terhadap kritikan, dan paling penting kami mohon maaf apabila ada perilaku, tindak tanduk, ucapan kader kami yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Kemudian terima kasih, tolong disampaikan kepada seluruh rakyat, khususnya masyarakat Kota Losmawe. Bagi saya, kekurangan 1 kursi dibandingkan periode yang lalu bukan sebuah kemunduran, Pak Rahmat. Secara relatif, Losmawe dapat mempertahankan prestasinya dengan baik. Pimpinan masih, orang-orangnya masih orang yang sama. Mohon maaf dengan canda-canda saya. Semoga acara ulang tahun ini mendapat berkah sekaligus syukuran buat anggota DPRK terpilih. Semoga idiom atau semboyan utamakan kepentingan rakyat tetap melekat di hati kader Partai Demokrat. Dirgahayu Partai Demokrat ke-13 tahun 2014. Kejayaan, kegemilangan menunggu kita di 2019. Nah, sebelum saya tutup, saya bangga hari ini kita bertambah 1 kader kita. Ini Pak Sofiannya sama istri. Jaketnya ada kan nih? Jaketnya mana ada sih? Pak Muslim izin dan kawan-kawan semua, hari ini